nih, di sebelah aku lagi banyak banget kasus yang menjerat tentang hukum dan hak asasi manusia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu hukum dan hak asasi manusia? Lalu apa aja sih yang ada di dalam bagiannya? Nah, di sini saya Chelsea Ayunita dari SMK Negeri 9 Bandung dan asal tempat tinggal saya dari Kabupaten Bandung ingin memberitahu kepada teman-teman semua materi tentang hukum dan hak asasi manusia. Penasaran gak sih materinya apa aja? Yuk kita simak sampai akhir ya. Nah, yang pertama, mari kita membahas tentang hukum. Ada dua pengertian nih, menurut KBBI dan juga menurut para ahli. Mari kita membahas hukum menurut KBBI. Hukum yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Nah, yang kedua, hukum menurut para ahli. Hukum menurut Van Apeldoorn yaitu suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti keagamaan, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Nah, teman-teman, tadi kita telah membahas pengertian dari hukum. Sekarang aku akan memberitahu kepada teman-teman hukum menurut bentuknya. Ada apa aja sih hukum menurut bentuknya? Penasaran gak sih? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman, hukum menurut bentuknya pun dibagi menjadi dua loh. Ada hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Mari kita bahas hukum tertulis terlebih dahulu ya. Teman-teman, hukum tertulis yaitu sistem hukum yang diatur dalam peraturan hukum tertulis seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan pengadilan. Contohnya itu ada UUD 1945, KUHP, dan Kepres. Selanjutnya, mari kita bahas hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis juga dikenal sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat, mengacu pada norma-norma hukum yang tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen tertulis, seperti undang-undang atau konstitusi. Nah, contohnya itu ada hukum adat. Nah, setelah kita membahas bentuknya, hukum pun ada fungsinya loh. Apa aja sih itu fungsi hukum? Kalian pengen tahu kan? Kita simak video berikut ini ya. Nah, teman-teman, fungsi hukum pada umumnya adalah sebagai pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, menjamin stabilitas, dan lain-lain. Adapun fungsi hukum menurut para ahli. Fungsi hukum menurut Purnadi Purbacaraka adalah untuk menjamin stabilitas dan kepastian sebagai tujuan-tujuan utama dari hukum. Nah, teman-teman, tadi kita telah membahas 3 topik dari materi hukum. Ada pengertian, bentuknya, dan juga fungsinya. Nah, teman-teman, tadi kita telah membahas tentang hukum. Sekarang kita akan membahas tentang HAM atau hak asasi manusia. Apa aja sih topik yang ada di dalam materi ini? Kalian penasaran gak sih? Kita simak lagi ya video berikut ini. Nah, teman-teman, yang pertama, mari kita membahas tentang pengertian HAM. Yang pertama, pengertian HAM menurut CNN Indonesia, yaitu suatu istilah yang kerap ditemui dalam kehidupan sehingga perlindungan hak asasi bagi individu maupun kelompok penting untuk diketahui. Lalu yang kedua ada HAM menurut Thomas Hobbes, yaitu jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Keadaan seperti ini mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, HAM itu bersifat universal loh. Lalu ada isi deklarasi universal HAM. Yang pertama ada kebebasan dan kesetaraan. HAM untuk semua, hak atas hidup, keamanan dan kebebasan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari tindak penyiksaan, hak atas kesetaraan di mata hukum, hak akses terhadap hukum, hak mendapat perbandingan hukum. Dan yang terakhir ada hak mendapatkan pendampingan hukum. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kita sebagai individual maupun bermasyarakat harus mempunyai peran penting dalam penegakan HAM. Penegakan HAM memegang peranan penting dalam struktur sosial dan hukum dunia modern. Penegakan HAM memastikan bahwa pemerintah atau pihak-pihak berkuasa tidak dapat semena-mena atau sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan mereka. Nah, masyarakat pun perlu menaati peraturan yang berlaku, bertoleransi, membantu untuk melaporkan adanya kasus pelanggaran HAM. Warga juga perlu menghargai perbedaan pendapat, bertoleransi antar masyarakat,
serta menjaga keamanan bersama. Nah, teman-teman, setelah kita membahas dua topik tadi, di sini saya akan membahas apa aja sih yang termasuk dalam pelanggaran HAM. Kita simak videonya ya. Di sini saya akan memberikan 8 contoh pelanggaran HAM ringan yang sering terjadi. Yang pertama ada pencemaran nama baik, yang kedua ada perusakan terhadap sesuatu, yang ketiga ada main hakim sendiri, yang keempat ada bentrok, yang kelima ada tawuran, yang keenam ada penghinaan, yang ketujuh ada pemaksaan pendapat, serta yang terakhir ada diskriminasi. Wah, teman-teman, ternyata banyak juga ya pelanggaran HAM yang sering terjadi. Meskipun itu dianggap ringan, tapi kita sebagai pelajar harus mencegahnya agar itu semua tidak terjadi. Lantas, upaya apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah pelanggaran tersebut? Saya di sini akan memberitahunya. Penasaran gak sih? Mari kita simak video berikutnya. Nah, upaya pencegahan pelanggaran HAM ada yang pertama, penegakan hukum. Upaya pencegahan dimulai dengan penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak manusia. Lalu yang kedua ada peningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga ada pengawasan masyarakat. Yang keempat ada pendidikan HAM. Yang kelima ada kerjasama antar pihak. Dan yang terakhir ada upaya kuratif. Wah, teman-teman, ternyata kita telah membahas beberapa topik mengenai hukum dan hak asasi manusia. Ternyata perlu kita ketahui bahwa hukum dan HAM mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Kita sebagai pelajar harus menaati dan jangan melanggarnya. Kira-kira gimana nih materinya? Cukup menarik bukan? Tapi ternyata pertemuan kita cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa memberikan dukungan melalui like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya, Chelsea Ainita, mempunyai kekurangan dalam memberikan materi. Sampai jumpa.